yang pertama kali tidak senang dengan dakwah ini siapa? Iblis, laknatullah alaih. Gak senang iblis dengan dakwah tauhid, gak senang iblis. Dengan dakwah mengajak orang pada sunnah, iblis gak senang. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul. Nah, wali setan dari tokoh-tokoh ini nggak mau dia terima dakwah ini. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke terbaik. Awas, perangkap iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita ketemu lagi, saudaraku seiman seislam, dimanapun kalian berada. Insya Allah kita tetap istiqomah dalam manhaj salam. Rame lagi. Ya itulah kehidupan. Kehidupannya begitu. Masalah mazhab. Pentingkah bermazhab? Ya, semua orang punya hak untuk mengikuti satu mazhab. Itu hak mereka. Kenapa mereka mengikuti mazhab? Ada mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu hak mereka. Kalau saya secara pribadi, mazhab saya tetap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ayo kita dengarkan pembicaraan, dialog Syekh Panji Gumilang, pemimpin Al-Zaitun, dengan Ketua Menteri Agama, Presiden Agama Indramayu. Menarik. Apa mazhab Panji Gumilang? Apa konsep pemikiran Syekh Panji Gumilang? Yuk, kita dengarkan. Oh, Zaitun id-nya saja ikut Departemen Agama. Bukan ikut Nahdlatul Ulama, bukan ikut Muhammadiyah. Ikut Departemen Agama. Adapun mengapa Jumat itu sudah tidak puasa? Lah ini 30% sudah katanya lebaran. Ya nggak masuk syak lah. Iya. Sudah. Nggak subuhat, jadi sudah makan. Paginya Sabtu baru takbir. Ada viral. Itu kok perempuan, urusan perempuan di depannya. Siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah. Bukan berapat-rapat, berlonggar-longgarlah, sehingga makan tepe bebas, mau terap otoi tenanaon, ada hari jengkol bebas, abab nak sampai jaraknya segini,
Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah, itu shadaqallah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis, bergerak terus. Nah, ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Ladina liman la aklala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah itu. Kalau yang namanya ada tersam itu, ya kita buat ada tersam baru. Masa dulu saja. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa. Mazhab Bung Karno, wah kekir lagi. Benar. Kemarin sudah ada wartawan nanya, mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangunan, mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermazhab itu. Lah bermazhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu, hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Bagi kalian ya saudaraku seiman seislam, jika benar-benar kalian mencintai Allah dan Rasulnya, ikuti sunnah Rasulullah. Agar kalian tidak termasuk dalam lingkaran orang-orang yang ingkar sunnah. Ada petunjuk, ada aturan, dijelaskan, diriwayatkan oleh hadis-hadis sahih. Bagaimana tata cara sholat berjamaah menurut sunnah Rasulullah, bukan menurut pendapat akal pikiran hawa nafsu. Mazhabku kitabullah, Al-Quran dan sunnah. Itulah alasan Syekh Panji Gumilang kenapa mereka sholatnya jauh, nggak rapat. Benarkah cara seperti itu? Benarkah? Itu pendapat Syekh Panji Gumilang. Alasannya apa tadi? Jadi kalau masing-masing jamaah makan petai atau makan jengkol, nggak kecium aromanya. Itu pendapat dia. Bisakah begitu dalam Islam? Benarkah sunnah dalam ibadah sholat seperti itu? Jaraknya jauh-jauh? Berarti Panji Gumilang tidak mengikuti, tidak mentaati perintah Allah. Yang Allah perintahkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan, contoh terbaik. Tak ada lagi di kolong langit dunia ini sebaik contoh, sebagus-bagus contoh kecuali Rasulullah. Apakah bisa dikatakan Syekh Panji Gumilang ingkar sunnah? Apakah bisa disebut karena dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah? Ibadah telah sempurna diatur dalam Islam. Tidak ada lebih baik lagi petunjuk dan contoh selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bagaimana cara sholat berjamaah yang benar? Sudah Rasul contohkan. Mari kita lihat dasar-dasar hukumnya, dalil-dalilnya, tentunya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Bagi kalian semua yang pecinta Rasulullah, yang ikuti manhaj salaf, inilah cara sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, hendaklah kita meluruskan dan merapatkan saf kita. Karena dengan lurus dan rapatnya saf akan menyempurnakan sholat kita. Dan ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah." Luruskanlah saf-saf kalian karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan lurus dan rapatnya saf membuktikan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lurus dan rapatnya saf akan menyempurnakan salat kita. Bahkan dengan lurus dan rapatnya saf akan mempererat tali persaudaraan kita. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Luruskanlah saf-saf kalian, jangan berselisih sehingga menyebabkan berselisihnya hati-hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Luruskanlah saf-saf kalian atau sungguh Allah akan menyelisihkan di antara wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai hadis ini, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu menyebutkan, apabila telah timbul perbedaan-perbedaan yang bersifat lahir, akan terjadi perselisihan di antara hati-hati mereka. Jika perselisihan itu telah menancap dalam hati-hati mereka, tentu menjadi sesuatu yang jelek dan rusak. Waliyadzubillah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana cara merapatkan saf yang benar? Untuk mengetahuinya, kita perlu kembali merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, uqimatis shalah فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, iqamah salat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kami kemudian berkata, luruskanlah saf-saf kalian karena aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis riwayat Bukhari dengan lafaznya, sedangkan diriwayatkan oleh Imam Muslim secara makna. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, dan keadaan salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu rekannya dan kakinya dengan kaki rekannya. Dalam riwayat yang lain telah dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqimus sufuf hadhu bainal manakib wasuddul khalal wala tadharu furujatis syayatin. Luruskanlah saf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah, jangan kalian membiarkan ada celah untuk syaitan. Hadis riwayat Abu Daud. Dari kedua hadis tersebut kita bisa mengetahui cara meluruskan saf yang benar adalah dengan meluruskan dan merapatkan bahu kita dengan bahu saudara kita dan kaki kita dengan kaki saudara kita. Dan jangan biarkan ada celah yang bisa menjadi tempat bagi para syaitan. Dan ini adalah merupakan cara yang benar untuk meluruskan dan merapatkan saf kita. Yang namanya saf itu, Rasulullah SAW biasanya beliau tidak bertakbir sampai meluruskan saf. Dilihat, kadangkala ada imam yang sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Makmumnya mengatakan sami'na wa ata'na, tapi Pak Kun tidak merapatkan saf. Ketika sami'na wa ata'na, katanya imam merapatkan saf. Sami'na wa ata'na berarti kita merapat. Bukan sekedar tadi kita bicara. Kita tidak hanya mengucapkan dengan lisan kita, tapi raga kita juga ikut. Jadi saf itu rapat di masa Rasulullah SAW. Pernah suatu hari ada sahabat yang dadanya maju ke depan daripada orang lain. Kata Rasulullah SAW, la tusawwunna sufufakum
Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kalian luruskan saf kalian, kalau tidak Allah akan buat hati kalian atau wajah kalian jadi bertikai. Kadangkala makanya di masjid itu kalau bisa nggak usah bawa sejadah. Kalau sudah masjidnya suci, udah nggak gini sudah. Karena apa? Kadangkala sejadah itu membuat saf jadi nggak rapat. Besar-besaran sejadah. Saya kibur umroh, sejadah besar. Terus kita kalau mau merapatkan, kaki itu etengku baik saya bilang, "Bah mari ini anyar sejadah." Kadang-kadang mereka ngomong ini sejatanya baru ini, gimana ente naik ke situ? Yang hak pasti benar, yang benar pasti menang. Walaupun rejim berganti, walaupun para tokoh-tokoh berganti, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salaf berkibar dari barat sampai ke timur, tumbuh kembang dari utara sampai ke selatan. Bersyukurlah kalian semua ya saudaraku, walau kalian dihina, dinista, dicap Wahabi. Insya Allah kita tetap istiqamah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti manhaj salaf, manhaj yang tegas, ajaran-ajaran yang terang benderang. Halal katakan halal, haram katakan haram. Ya, orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat menyebutnya salafi itu hitam putih. Benar mereka. Benar. Hitam putih. Halal haram. Surga neraka. Perempuan laki-laki. Siang malam. Ya hanya dua. Hidup mati. Dua. Ya, untuk kali ini kita hargai pendapat tokoh-tokoh tasawuf, tokoh-tokoh tarekat mengatakan salafi itu hitam putih. Benar. Alhamdulillah. Mari kita tetap teguh melaksanakan sunnah Rasulullah agar selamat di dunia dan akhirat. Insya Allah, Allah pelindung kita dimanapun kita berada dalam naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.